Calon jemaah haji akan segera memasuki asrama haji di embarkasi masing-masing kurang dari sepekan lagi. Berbagai persiapan pun dilakukan oleh sejumlah asrama. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Lis Pratiwi dari Asrama Haji Jakarta dan Anwar Fuadi dari Surabaya, Jawa Timur. Kita akan ke Jakarta terlebih dahulu. Lis, apa saja persiapan yang dilakukan Asrama Haji Pondok Gede jelang kedatangan jemaah haji? Maria, Asrama Haji Pondok Gede Jakarta siap untuk melayani para calon jamaah haji 1443 Hijriah atau tahun 2022. Berbagai persiapan pun telah dilakukan, mengingat para calon jamaah akan mulai memasuki asrama pada pekan depan, tepatnya Jumat 3 Juni 2022. Terdapat 5 gedung yang disiapkan, yakni gedung D1, D2, D3, D4, dan gedung E. Sementara itu, berbagai pengecekan bangunan fisik dan juga fasilitas juga telah dilakukan oleh Kementerian Agama untuk kesiapan jelang kedatangan para jamaah Jumat nanti. Selain itu juga dilakukan persiapan terkait kesiapan sumber daya manusia atau petugas yang nantinya akan melayani selama jamaah berada di Asrama Haji Pondok Gede ini. Juga dilakukan adanya gedung cadangan, disiapkan sebanyak 3 gedung, yakni gedung A, B, dan C untuk menampung jamaah. Di Asrama Haji Pondok Gede juga disiapkan adanya klinik, posko dari berbagai daerah, dan juga tempat untuk bimbingan jamaah. Dan jelang kedatangan para jamaah untuk memasuki asrama pada Jumat nanti, hari ini juga dilakukan pertemuan dan bimbingan dari KBIH dan calon jamaah se-Jakarta Timur. Sementara itu sesuai dengan arahan dari Menteri Agama bahwa untuk memberikan pelayanan terbaik di masa pemberangkatan haji tahun ini, mengingat ini merupakan pemberangkatan perdana setelah pandemi COVID-19, maka dari itu juga dilakukan adanya pemeriksaan sanitasi yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini disebabkan karena Asrama Haji Pondok Gede ini merupakan titik pemberangkatan dan pemulangan jamaah, sehingga pemeriksaan sanitasi sangat penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penularan penyakit, gangguan kesehatan, maupun masalah lingkungan dan pencemaran lainnya. Maria. Ya, Lis, lalu bagaimana dengan jadwal rencana perjalanan haji kloter lainnya? Maria, Kementerian Agama telah mengeluarkan jadwal rencana pemberangkatan haji 1443 Hijriah, dan sesuai jadwal yang diberikan oleh Kemenak tersebut bahwa kloter pertama ini akan diberangkatkan mulai tanggal 4 Juni hingga 18 Juni. Dan para jamaah ini dapat memasuki asrama sesuai embarkasinya masing-masing pada hari Jumat depan, tepatnya 3 Juni 2022. Kloter pertama ini terdapat 5 penerbangan, yakni mulai dari Solo, Surabaya, Padang, Jakarta, Pondok Gede, dan juga Jakarta, Bekasi. Dan dilanjutkan dengan pemberangkatan kloter kedua, yakni dimulai pada tanggal 19 Juni hingga 3 Juli 2022. Kemudian pada tanggal 7 Juli ini merupakan pemberangkatan haji dari Mekah, 8 Juli tepatnya hari Jumat adalah wukuf di Arafah, dan 9 Juli adalah Idul Adha. Dan juga untuk proses pemulangan jamaah nantinya juga akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kloternya. Untuk kloter pertama akan dilakukan pada tanggal 15 hingga 29 Juli 2022 melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah menuju ke tanah air. Sementara untuk kloter kedua akan dilakukan pemulangan pada tanggal 30 Juli hingga 13 Agustus melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Dan mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, Kementerian Agama dan pemerintah juga terus mengingatkan para calon jamaah untuk mematuhi protokol kesehatan baik selama berada di tanah air maupun di tanah suci nanti. Demikian Maria, kembali ke Anda. Baik, dari Jakarta kita bergeser ke Surabaya bersama Anwar Fuadi di sana. Adi, bagaimana kesiapan fasilitas di Asrama Haji Sukolilo Surabaya sejauh ini? Ya, Maria, calon jemaah haji kloter pertama embarkasi Surabaya akan diberangkatkan pada 4 Juni 2022 mendatang. Artinya para calon jemaah haji ini akan tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya 1 hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 3 Juni 2022, dan dijadwalkan akan tiba di sini pada pukul 8.30 pagi. Dan jemaah haji untuk kloter pertama ini sendiri jumlahnya adalah 446 orang
ditambah dengan 4 petugas kloter. Jadi totalnya ada 450 orang. Jemaah haji kloter pertama ini merupakan calon jemaah haji dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan untuk persiapan sendiri yang dilakukan oleh pihak pengelola Asrama Haji Sukolilo Surabaya, seperti persiapan fisik ini sudah rampung renovasinya 97%. Di sini ada 17 gedung yang disiapkan oleh pihak pengelola, 14 merupakan gedung lama, 2 merupakan gedung baru, dan 1 gedung saat ini masih dalam proses pengerjaan. Namun pengerjaan ini akan diperkirakan rampung pada pekan depan. Dan pihak pengelola sendiri ini menyatakan pihaknya telah siap untuk menerima jemaah haji kloter pertama yang akan masuk pada 3 Juni nanti. Jemaah haji kloter pertama akan ditempatkan di zona A. Zona A ini sendiri memiliki 5 gedung dengan kapasitas yang bisa menampung 450 jemaah. Saat ini selain persiapan fisik, ini pihak pengelola juga terus melakukan berbagai persiapan fasilitas, baik fasilitas gedung dan juga fasilitas yang ada di dalam kamar seperti kasur dan juga bantal. Memang ada beberapa kasur dan bantal yang harus diganti karena alasan kesehatan dan juga karena alasan kebersihan. Namun pihak pengelola mengatakan pihaknya akan terus mengebut proses tersebut sehingga nantinya saat jemaah haji kloter pertama datang, semua fasilitas tersebut benar-benar telah bisa digunakan. Dan terkait fasilitas untuk tes COVID-19 sendiri, ini pihak pengelola mengatakan pihaknya akan menyiapkan di asrama, namun hanya untuk kondisi tertentu, seperti ada jemaah haji yang sakit dan keberangkatannya harus ditunda, sehingga harus melakukan tes PCR ulang. Jadi memang bisa melakukan tes PCR tersebut di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Namun pada prinsipnya sebelum memasuki asrama haji, para jemaah haji ini sudah harus melakukan tes PCR dari daerah masing-masing, kemudian melengkapi vaksin minimal 2 dosis dan juga untuk vaksin meningitis. Selain itu untuk fasilitas seperti konsumsi sendiri, pihak Asrama Haji Sukolilo Surabaya mengatakan bahwa proses tender ini sudah selesai. Pada hari Senin esok sudah ada pemenang tender yang kemudian akan mengebut persiapan selama 1 pekan di dapur umum yang fisiknya juga telah selesai dibangun di Asrama Haji Sukolilo Surabaya ini sendiri. Dan kami tadi juga sempat berbincang dengan Kepala UPT Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Berikut petikannya untuk Anda. Dari sisi kesiapan fisik sudah selesai, tidak ada masalah. Kemarin tinggal ada beberapa yang dikoreksi oleh mereka. Ada beberapa yang menurut beliau bantalnya harus diganti Pak Ki karena sudah agak lama, gitu aja. Ya, Maria. Baik, laporan langsung dari Surabaya, Jawa Timur, Arwar Fuadi, terima kasih. Sebelumnya juga ada Lis Pratiwi di Jakarta, terima kasih teman-teman.